channel Radio Ngronyos, channel dimana tempat kita berbagi tentang kelapa sawit. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan seperti dari awal terbentuknya channel YouTube ini adalah sering membahas tentang pemupukan. Di video-video sebelumnya sudah dibahas berbagai pupuk, diantaranya pupuk tunggal, pupuk SP36, Oria, KCL, pupuk dolomit, pupuk mikro, pupuk borak. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan penggunaan pupuk MPK yang tepat, diantaranya dosis, jenis, unsur yang terkandung di dalam pupuk yang kita aplikasikan pada setiap pokok kelapa sawit yang kita miliki. Tentunya para sobat menginginkan setelah dilakukan pemupukan akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan kelapa sawit, jenis kelapa sawit atau varietas kelapa sawit yang kita miliki. Masalah pupuk NPK atau pupuk NPK inilah pupuk majemuk maupun pupuk tunggal, berbagai produsen tentu dengan kualitasnya masing-masing tergantung budget yang kita miliki. Semua jenis pupuk majemuk ataupun pupuk tunggal sifatnya itu sama. Yang membedakan ya tipis lah kualitas. Banyak produsen pupuk tunggal maupun pupuk majemuk yang ada di Indonesia, meskipun itu bahan dasarnya sebagian besar diimpor dari luar negeri. Untuk kali ini saya akan membahas pupuk dari Petrokimia Gresik, pupuk NPK Kebumas. Ini ideal untuk kelapa sawit yang sudah TM atau menghasilkan seperti ini tahun tanam 2011. Kita karena di saat-saat ini harga pupuk lumayan sangat melambung tinggi, disertai dengan herbisida pun sekarang ini melambung tinggi. Baik pupuk tunggal, pupuk NPK harganya sekarang semakin melonjak. Kita pun mengalihkan dengan menggunakan pupuk majemuk, meskipun idealnya kelapa sawit itu kita harus menggunakan pupuk tunggal. Tapi karena harga pupuk kian waktu semakin melambung, kita bisa mengalihkan dengan menggunakan pupuk majemuk. Seperti ini kandungan setiap unsurnya di sini sudah tertera. Kandungan nitrogennya adalah 13%, fosfor 6%, dan kaliumnya 27%, dan mengandung unsur mikro, magnesium 4%, dan boron 0,65%. Di sini tergantung kita memakai dosis untuk mendapatkan hasil yang maksimal pada kelapa sawit yang kita miliki sesuai dengan umur. Idealnya kita melihat tentu setiap pupuk tunggal pun mengandung unsur seperti pupuk Oria itu mengandung nitrogen 46%. Kita menggunakan pupuk tunggal itu kalau Oria kisaran dosis 1 kg, dan fosfor rata-rata mengandung unsur dan pupuk RP yang mengandung fosfor itu 27-28% menggunakan dosis 1-2 kg, dan pupuk kalium jenis KCL atau MOP itu mengandung 60% kalium. Dengan dosis pupuk KCL atau MOP kisaran kalau TM seperti ini dosisnya 1,5 kg sampai dengan 1,75 kg per kali aplikasi. Dengan per tahunnya kita mengaplikasikan 2 kali pemupukan. Dan kita kembali lagi ke pupuk majemuk. Kenapa ada pertanyaan kenapa kita menggunakan pupuk majemuk itu dosisnya lebih tinggi dengan pupuk tunggal? Karena
Di sini sudah tertera sangat jelas bahwa 13%. Di dalam 100 kilo ini cuman 13% mengandung nitrogen. Sedangkan kita menggunakan pupuk urea yang mengandung 46% nitrogen, kita menggunakan 1 kg. Di sini 13%, fosfor 6% dan kalium 27%. Idealnya pupuk majemuk ini untuk kita menyesuaikan dengan pupuk tunggal. Dan kita tahu bahwa kelapa sawit ini kita panen per 2 minggu atau ada yang per 15 hari dengan sekian kilogram sekali panen yang keluar, atau sekian ton yang keluar sekali panen per hektarnya, tergantung iklim. Balik ke iklim, di sini 6%. Berapa ideal dari pupuk majemuk itu sebenarnya? Dan kita melihat dari unsur setiap pupuk tunggal itu sangat jelas. Kita mengkalkulasikan di sini, kalau kita secara untuk tidak terlalu panjang, kita ambil simpulnya karena kita sebagai petani awam dengan perhitungan seperti itu. Kita ngambil ideal 3 kg minimal sampai dengan 5 kg per aplikasi, dengan dalam setahun 2 kali aplikasi 3 sampai 5 kg. Bahkan menyesuaikan dengan budget, kita bisa sampai dalam 1 tahun itu bisa sampai dengan 12 kg untuk pupuk majemuk. Dengan melihat di angka setiap unsur yang tertera. Dan kenapa di sini kan pupuk majemuk ada berbagai kandungan, karena mengacu pada tanaman yang akan diaplikasikan pupuk tersebut. Ada MPK 1616, ada MPK 1515, ada MPK 13827, 13627, dan idealnya untuk kelapa sawit itu adalah 13627 atau 12827. Terpenting kita terpusat di sini adalah kandungan dari kalium, karena kita kalau sudah kelapa sawit TM, kita membutuhkan pupuk yang kita aplikasikan itu lebih terpusat ke buah, karena kalium di sini adalah untuk buah yang akan terbentuk setiap pokoknya. Memang kita diikuti kelapa sawit itu dari akar, batang, daun, dan sampai ke terbentuknya buah. Karena kelapa sawit itu di setiap unsur hara, baik yang di dalam tanah maupun yang kita aplikasikan, itu terserap dari akar ke batang, dia terproses dulu, melakukan fotosintesis ke daun. Dari akar sampai daun sampai buah itu adalah membutuhkan unsur nitrogen, fosfor, dan kalium. Untuk sobat petani sawit, perhatikan di dalam membeli atau mengaplikasikan pupuk majemuk, kita perhatikan kandungan kaliumnya lebih besar dari yang lain, dan minimal itu 27% untuk pupuk majemuk. Tapi kembali lagi ada pertanyaan, pupuk yang saya miliki dan saya mampu hanya membeli pupuk NPK 15, 15, 15 atau 16, 16, 16%. Untuk memaksimalkan buah kelapa sawit yang kita miliki, kita harus menambahkan unsur kaliumnya dengan menggunakan pupuk tunggal MOP maupun KCL. Kita tambahkan setelah dilakukan pemupukan MPK 15, 15, 15 atau 16, 16, 16, kita harus menambahkan pupuk yang mengandung kalium, pupuk tunggal seperti KCL maupun MOP untuk memaksimalkan buah. Demikian. Kalaupun kita tidak menambahkan unsur kalium lagi, kita bisa menggunakan dosis yang lebih tinggi untuk memperbesar kaliumnya. Umpamanya kandungan 15%, kita bisa dosis kita naikkan, tapi kita akan menyia-nyiakan unsur nitrogen dan unsur
fosfornya. Nah, demikian. Kita akan tapi kalau memang kita mampu untuk menaikkan dosis pupuk 15 15 16 16 dengan dosis lebih atau 2 kali lipat atau 2 kali lipat, untuk kita menaikkan ini bisa juga, tapi kita akan menyia-nyiakan unsur fosfor dan unsur nitrogen pada kelapa sawit TM. Demikian kelemahannya. Tapi kalau memang kita mampunya seperti itu, ya kembali lagi petani punya selera, petani punya kemampuan, petani punya budget. Nah, kembali lagi, cuman kan idealnya kita di sini di kesempatan di video kali ini saya membagikan idealnya kelapa sawit TM itulah di dalam penggunaan pupuk majemuk itulah dengan unsur 13 6 27 dan mengandung unsur mikro. Demikian. Semoga bermanfaat. Kembali lagi, untuk kekurangannya saya mohon maaf. Saya pun di tahap belajar di dalam bertani, berkebun kelapa sawit. Salam planter, salam tandan berduri. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki dilimpahkan untuk bisa menafkahi anak, istri, dan keluarga. Terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini bila bermanfaat dengan cara di like, bila ada yang ditanyakan di komen, dan untuk bisa terus mendapatkan video-video terbaru, bisa update, bisa di subscribe tombol merah di bawah. Terima kasih. Salam planter.